Kembali lagi dalam sisi berita pemirsa, menjadi tantangan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk menyiapkan hidangan lebaran yang nikmat dan juga berkesan namun tidak menguras THR. Nah, kami punya solusinya. Kita dapat berkreasi dengan berbagai masakan dari bahan baku yang harganya tidak ikut melonjak seperti sayuran dan juga ikan. Saat lebaran tiba, menu makanan seperti opor ayam, rendang, atau semur daging seolah tak pernah absen dari meja makan. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia menyajikan masakan-masakan tersebut. Di kalangan masyarakat kita, lebaran serasa tidak lengkap tanpa kehadiran masakan serba daging itu. Padahal kita tahu semua, harga daging meroket saat Ramadan hingga Lebaran. Nah, tak ada salahnya kita mencoba mencari menu alternatif yang lebih ramah di kantong. Masakan tradisional dari negeri Bollywood ini misalnya, dapat menjadi salah satu alternatif. Kuliner India dikenal dengan bumbu yang khas seperti bubuk jinten dan asam jawa. Menurut Chef Karan, seorang ahli kuliner dari India, untuk bumbu semua dapat ditemukan di Indonesia. Samosa, palak penir, pakora, dan semia adalah secuil menu makanan yang menjadi tradisi saat Lebaran di India. Tentunya dengan bahan baku yang harganya tidak mencekik leher. Untuk membuat samosa, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kentang, kacang polong, kismis, kacang mede, bubuk jinten, daun mint, ketumbar, asam jawa, gula, dan terigu. Pertama, tepung terigu, bubuk jinten, air, mentega, dan bubuk kunyit dicampur dan diaduk. Setelah mengental, lalu membuat kulit samosa. Adonan lalu dibentuk setipis mungkin untuk membungkus isi samosa, yang terdiri dari bawang, tomat, kentang, kacang polong, kismis, kacang mede, bubuk kunyit, dan daun ketumbar. Setelah semua bahan-bahan tersebut dimasak, maka semuanya dibungkus kulit samosa dan digoreng. Samosa pun siap dihidangkan. Yang menarik, sambal samosa terbuat dari daun mint dan dari asam jawa. Jadi, Anda dapat menikmati rasa pedas tanpa perlu khawatir dengan harga cabai yang mahal. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu menu dari India yang telah selesai dibuat, namanya samosa. Bagi Anda yang suka pedas, Anda bisa memakan samosa dengan daun mint, campuran daun mint. Dan bagi Anda yang suka dengan manis, Anda juga bisa memakan samosa dengan campuran asam jawa dan gula. Pakora merupakan makanan dari India yang berisi sayur mayur yang digoreng dengan bumbu olahan. Sedangkan pulau menyerupai nasi goreng khas India. Chef, kalau di India itu ada nggak sih makanan khususnya seperti kalau di Indonesia kan ketupat, kalau di India itu bagaimana? Ya, ada di manisan banyak, manis kue-kue dari kacang mede atau dari bikin dari susu, banyak kita. Dari ada ratusan macam di manisan di kue di Indonesia, iya India. Terus biasanya ini kalau pakora, samosa yang tadi kita buat, itu biasanya dihidangkannya dalam acara apa, Chef? Dalam acara itu bisa masak di rumah, buat sendiri juga bisa masak. Kalau tamu yang datang, buat tamu bisa masak di rumah. Atau ada merit atau nikahan, atau ada itu bisa masak lagi. Bagi Anda yang suka dengan makanan-makanan manis, semia merupakan pilihan yang tepat. Semua makanan khas India tersebut bisa menjadi menu alternatif Anda saat berlebaran nanti. Nah pemirsa, di samping saya sudah ada Ibu Niru Singh dari Kedutaan Besar India.
Between samosa, pakora, palak paneer, and pulao, which one is your favorite food? Oh, I love palak paneer Why? because it's got a lot of green vegetables, so it's a very healthy dish. And in one dish, you have so much nutrition actually, and I love the taste. Nah, menghidangkan menu lebaran dengan seafood juga dapat mencegah kantong Anda agar tidak kempis. Pasalnya, harga makanan laut atau seafood cenderung stabil di saat hari raya. Salah satu menu dari Jepang, Crispy Spicy Tempura Roll, bisa menjadi pilihan karena menggunakan udang sebagai isinya. Bahan-bahan untuk membuat makanan dari negeri Sakura tersebut diantaranya rumput laut, nasi, dan udang. Untuk membuat tempura, mula-mula nasi disebarkan di atas rumput laut, lalu digulung. Oh, ini udah selesai Mbak bikin crispy spicy tempura? Crispy spicy tempuranya ini belum selesai karena habis ini harus kita deep fry dulu. Jadi ini sekarang akan kita balurin tepung, kemudian dia akan kita deep fry. Deep fry itu dia penggorengan dengan minyak yang cukup banyak dan suhu di atas 175 derajat gitu. Setelah itu tahap selanjutnya apa lagi? Tahap selanjutnya nanti akan kita potong-potong untuk kemudian dihidangkan. Nanti Mbak cobain untuk potong-potongnya ya. Oke. Setelah digoreng dengan suhu yang tepat, crispy spicy tempura roll pun siap dipotong. Di Jepang, makanan ini dahulu hanya dapat dinikmati oleh kaum bangsawan. Namun seiring berjalannya waktu, kuliner ini menjadi milik masyarakat umum. Selain berbagai menu makanan berat, Idul Fitri juga identik dengan camilan untuk disuguhkan kepada tamu yang bersilaturahmi. Roti panggang dengan selai manis seperti Godzilla Burger mungkin dapat menjadi gaya baru lebaran di rumah Anda. Cara membuatnya mudah. Anda cukup memanggang roti dan melapisinya dengan selai-selai seperti berikut ini. Roti ini dapat diisi dengan bahan-bahan seperti bawang, mentimun, dan tomat. Berkreasi dengan menu baru saat berlebaran tentu dapat menciptakan suasana baru di hari raya. Kami harus jeda dulu sejenak pemirsa, dan setelah ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Di antaranya adalah jalur Pantura, sebuah ruas jalan yang selalu menjadi sorotan menjelang lebaran. Informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sisi Berita.